Informasi selanjutnya yang akan kita sampaikan ini juga berkaitan dengan informasi Indrayani Laksmi tadi ya. Karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini siaga banjir di 6 provinsi di Pulau Jawa, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, peringatan dini ini berlaku untuk Kamis dan Jumat ini dan masyarakat diimbau untuk waspada. Nah, bicara soal banjir nih, tentu tidak lepas dari resiko kematian yang mengintai, diantaranya tersengat listrik maupun serangan hipotermia. Lantas bagaimana cara mengatasi hal ini? Kita simak pembahasannya berikut ini. Pemirsa, kita lihat di sini mengenai hipotermia. Ini merupakan kondisi ketika memang suhu tubuh menurun hingga 35 derajat Celcius. Ini turunnya secara drastis begitu ya. Ya, dan kita juga lihat bagaimana penyebabnya. Ada beragam penyebab hipotermia. Pemirsa, ini bisa karena terpapar suhu dingin berlebih, seperti kematian saat pendakian gunung di suhu ekstrim, atau juga bisa karena terlalu lama berendam di air, seperti kondisi banjir saat ini. Kondisi ini memang paling rentan dialami oleh lansia ya. Iya, betul sekali Lia. Kita lihat yang berikutnya pemirsa. Ini kenali gejala dari hipotermia. Gejalanya bisa dilihat mulai dari menggigil secara terus-menerus, lalu sulit berbicara hingga bibirnya kebiruan, napas juga mulai pelan dan juga pendek begitu ya. Lemas dan denyut nadi mulai melemah karena kondisi tubuh yang sangat dingin. Penurunan kesadaran, linglung, pupil mata melebar, hingga tubuh kaku dan juga sulit untuk bergerak. Nah, ini sudah fatal sekali ya? Iya, harus diwaspadai dari gejala-gejala hipotermia ini. Nah, kalau kita sudah mengenali dan kita mengalami gejalanya, maka kita harus bisa bagaimana pertolongan atas tindakan. Berikut ini, pertama mungkin ada keringkan tubuh, kemudian juga ganti pakaian yang basah, gunakan pakaian yang tebal ya, seperti jaket atau selimut untuk menghalangi hilangnya panas tubuh. Nah, dan juga bawa ke tempat hangat, ini yang paling penting, seperti dekat api unggun atau kompor juga bisa ya. Iya, yang berikutnya nih pemirsa, pertolongan pertama saat hipotermia ini ada beberapa yang Anda bisa lakukan seperti tadi, yaitu memberikan minuman hangat. Nah, minuman hangatnya juga tertentu, tidak semua, yaitu hindari yang berkafein serta beralkohol. Lebih baik misalnya minum jahe begitu ya, ini lebih baik bagi tubuh juga gitu. Hindari juga memijat karena beberapa orang tindakan memijat justru bisa memicu gagal jantung. Dan ketika ini sudah dilakukan tapi masih mengalami hipotermia, bisa segera mencari pertolongan. Nah, ini dia, kita selain hipotermia ada bahaya lain juga, bahaya tersengat listrik di kala banjir. Oke. Nah, ini kita akan bahas bagaimana gak bahaya tersengat banjir. Reza, silakan. Ya, tips dari terhindar sengatan listrik di kala banjir. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, pemirsa. Yang pertama, mematikan meter sirkuit atau breaker, MCB. Ini yang pertama kita harus lakukan ini ya. Yang harus penting sekali dilakukan ketika memang banjir melanda. Ini cabut seluruh peralatan listrik juga yang masih menempel di stop kontak seperti TV maupun mesin air. Nah, ini kalau misalnya Anda ingin menyentuh instalasi kelistrikan dalam kondisi basah, Anda bisa gunakan sarung tangan karet karena tidak menghantarkan listrik ya. Kemudian pindahkan alat elektronik ke tempat yang aman, misalnya di lantai atas rumah Anda atau tempat yang lebih tinggi lainnya. Iya. Yang berikutnya, ini bisa jauhi gardu listrik dan juga tiang listrik karena sengatan listrik yang cukup tinggi ini berbahaya bagi Anda, terutama saat berada di luar rumah begitu ya. Dan berikutnya, tetap menggunakan sepatu bot yang kedap air ataupun bisa menggunakan sendal jepit begitu ya yang tidak menghantarkan listrik. Dan yang terakhir, jika memang masih terjadi permasalahan listrik, Anda bisa menghubungi PLN di nomor 123. Setelah terjadinya banjir surut, pastikan juga ketika Anda mencolok kembali nih seluruh peralatan elektronik dan juga stop kontak ini dalam keadaan benar-benar kering. Itu yang harus dipastikan, karena jangan ada tersetrum susulan begitu ya. Di dalam masih ada sisa air, mungkin bisa mengakibatkan hubungan pendek arus listrik atau konsleting. Nah, mengenai bahaya yang mengintai saat banjir melanda dan segera melakukan tindakan tepat dapat meminimalisir resiko jatuhnya korban jiwa.